Pendahuluan. Sebagai seorang bocah, istri saya membenci sekolahnya dan berharap ia dapat meninggalkannya. Bertahun-tahun kemudian ketika ia berusia 20-an, ia mengungkapkan fakta tak menyenangkan ini kepada orang tuanya, dan ibunya terkejut, "Sayangku, mengapa kamu tidak menemui kami dan mengatakannya kepada kami?" Jawaban lala bahasan kita sekarang ini, "Aku tak tahu aku bisa melakukannya. Aku tak tahu aku bisa melakukannya." Saya curiga bahwa terdapat banyak sekali orang di luar sana yang dibesarkan dalam sebuah agama atau yang lain, tidak berbahagia di dalamnya, tidak meyakininya, atau khawatir terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan atas namanya. Orang-orang yang merasa gamang ingin meninggalkan agama orang tua mereka dan berharap bisa melakukannya, namun sama sekali tidak sadar bahwa keluar dari agama adalah sebuah pilihan. Jika Anda adalah salah satu di antara orang-orang itu, buku ini untuk Anda. Buku ini dimaksudkan untuk memunculkan kesadaran terhadap kenyataan bahwa menjadi seorang ateis merupakan suatu keinginan yang realistis, suatu keinginan yang berani dan mengesankan. Anda bisa menjadi seorang ateis yang bahagia, waras, bermoral, dan puas secara intelektual. Itu pesan pertama saya untuk membangkitkan kesadaran. Saya juga ingin membangkitkan kesadaran dengan 3 cara lain, yang akan saya lakukan. Pada Januari tahun 2006, saya membawakan sebuah program dokumenter televisi 2 bagian di televisi British saluran 4 yang berjudul, Root of All Evil. Sejak awal saya tidak menyukai judul itu. Agama bukan akar semua kejahatan, karena tidak ada satu hal pun yang merupakan akar segala hal yang lain. Namun saya senang dengan iklan yang dipasang saluran 4 di surat kabar nasional. Iklan itu berisi gambar kaki langit Manhattan dengan tulisan, "Bayangkan sebuah dunia tanpa agama." Apa hubungannya? Menara kembar World Trade Center jelas terlihat. Bayangkan, bersama John Lennon sebuah dunia tanpa agama. Bayangkan tak ada pengebom bunuh diri, tidak ada 9/11, tidak ada 7/7, tidak ada perang salib, tidak ada pembunuhan terhadap orang-orang murtad, tidak ada gunpowder plot. Tidak ada pemisahan India, tidak ada perang Israel-Palestina, tidak ada pembantaian Serbia dan Kroasia Muslim, tidak ada penyiksaan terhadap orang-orang Yahudi sebagai para pembunuh Kristus, tidak ada persoalan-persoalan Irlandia Utara, tidak ada pembunuhan yang bermartabat, tidak ada kaum televangelis klinis dan rapi yang menipu uang orang-orang bebal, bahwa Tuhan ingin Anda berkorban hingga terasa sakit. Bayangkan tidak ada Taliban yang melempari patung-patung kuno, tidak ada pemancungan publik terhadap orang-orang murtad, tidak ada hukuman cambuk terhadap perempuan karena kejahatan memperlihatkan seinci kulit tubuhnya. Kebetulan, kolega saya Desmond Morris memberitahu saya bahwa lagu John Lennon yang sangat bagus itu kadang ditampilkan di Amerika, namun kata-kata dan juga tak ada agama dihilangkan. Salah satu versinya bahkan secara lancang mengubahnya dengan menambahkan, "Dan hanya ada satu agama." Mungkin Anda menganggap bahwa agnostisisme merupakan suatu posisi yang masuk akal, dan bahwa ateisme sama dogmatisnya sebagaimana keyakinan keagamaan. Jika demikian, saya harap bab 2 akan mengubah pikiran Anda dengan meyakinkan Anda bahwa hipotesa Tuhan merupakan suatu hipotesa ilmiah tentang alam semesta, yang harus dianalisa secara skeptis sebagaimana hipotesa yang lain. Mungkin Anda telah diajari bahwa para filosof dan teolog telah mengajukan alasan-alasan yang bagus untuk percaya pada Tuhan. Jika Anda berpikir demikian, Anda mungkin menikmati bab 3 tentang argumen-argumen untuk eksistensi Tuhan. Argumen-argumen tersebut ternyata sangat lemah. Mungkin Anda berpikir sebagai sesuatu yang jelas bahwa Tuhan harus ada, karena jika tidak bagaimana dunia ini bisa ada? Bagaimana bisa ada kehidupan, dalam semua keberagamannya yang sangat kaya, di mana setiap spesies tampak seolah-olah ia telah didesain? Jika Anda memiliki pemikiran yang demikian, saya berharap Anda akan mendapatkan pencerahan dari bab 4 tentang mengapa hampir pasti tidak ada Tuhan. Bukannya menunjuk pada seorang desainer, ilusi tentang desain di dunia kehidupan ini dijelaskan dengan jauh lebih sederhana dan dengan elegansi yang besar oleh seleksi alam Darwinian.
Dan meskipun seleksi alam itu sendiri terbatas untuk menjelaskan dunia kehidupan, ia membangkitkan kesadaran kita tentang kemungkinan derek-derek penjelasan serupa yang mungkin membantu pemahaman kita tentang kosmos itu sendiri. Kekuatan derek-derek seperti seleksi alamiah adalah pembangkit kesadaran kedua dari 4 pembangkit kesadaran saya. Mungkin Anda berpikir harus ada Tuhan atau Tuhan-Tuhan karena para antropolog dan para sejarawan melaporkan bahwa orang-orang yang beragama mendominasi setiap budaya manusia. Jika Anda menganggap bahwa hal itu meyakinkan, silahkan lihat bab 5 tentang akar-akar agama yang menjelaskan mengapa kepercayaan sangat tersebar luas. Atau apakah Anda menganggap bahwa keyakinan keagamaan diperlukan agar kita memiliki moralitas yang bisa dibenarkan? Tidakkah kita memerlukan Tuhan agar bisa baik? Silahkan membaca bab 6 dan 7 untuk mengetahui mengapa tidak demikian halnya. Apakah Anda masih memiliki kecenderungan melihat agama sebagai suatu yang baik bagi dunia, sekalipun Anda sendiri telah kehilangan keyakinan? Bab 8 akan mengajak Anda untuk berpikir betapa agama bukan suatu hal yang sedemikian baik bagi dunia. Jika Anda merasa terperangkap dalam agama masa kanak-kanak Anda, akan bermanfaat untuk menanyai diri Anda sendiri bagaimana hal ini bisa terjadi. Jawabannya biasanya adalah indoktrinasi masa kanak-kanak. Jika Anda sedemikian religius, sangat mungkin bahwa agama Anda adalah agama orang tua Anda. Jika Anda lahir di Arkansas dan Anda menganggap agama Kristen benar dan Islam salah, dan tahu sepenuhnya bahwa Anda akan berpikir sebaliknya jika Anda terlahir di Afghanistan, maka Anda adalah korban indoktrinasi di masa kanak-kanak. Mutatis mutandis jika Anda lahir di Afghanistan. Masalah agama dan masa kanak-kanak adalah pokok bahasan bab 9, yang juga merupakan pembangkit kesadaran ketiga saya. Sebagaimana kaum feminis berkerenyit ketika mereka mendengar he ketimbang he atau she, atau men ketimbang human, saya ingin setiap orang tersentak kapanpun kita mendengar frase seperti bocah Katolik atau bocah Muslim. Katakan bocah dengan orang tua Katolik jika mau, namun jika Anda mendengar siapapun berbicara tentang seorang bocah Katolik, hentikan mereka dan dengan sopan tunjukkan bahwa anak-anak terlalu muda untuk tahu di mana posisi mereka dalam isu-isu seperti itu. Sebagaimana mereka masih terlalu muda untuk tahu di mana posisi mereka dalam masalah politik atau ekonomi. Tepat karena tujuan saya adalah pembangkitan kesadaran, saya tidak akan minta maaf karena menyebut hal ini dalam pendahuluan ini serta dalam bab 9. Anda tidak dapat mengatakan hal ini terlalu sering. Saya akan mengatakannya lagi, bahwa bukan seorang bocah Muslim, namun seorang bocah dengan orang tua Muslim. Anak itu terlalu muda untuk tahu apakah dia seorang Muslim atau tidak. Tidak ada itu yang disebut bocah Muslim. Tidak ada itu bocah Kristen. Bab 1 dan 10 menjelaskan, dengan caranya masing-masing, bagaimana suatu pemahaman yang tepat tentang kebenaran dunia nyata, meskipun tidak pernah menjadi sebuah agama, dapat mengisi peran inspiratif yang lazimnya diambil agama, namun secara tidak memadai. Pembangkit kesadaran keempat saya adalah kebanggaan ateis. Menjadi seorang ateis tidak mesti harus apologetik. Sebaliknya, hal itu merupakan sesuatu yang harus dibanggakan, berdiri tegap menatap cakrawala yang jauh, karena ateisme hampir selalu menunjukkan kemandirian pikiran yang sehat dan tentu saja, pikiran yang sehat. Ada banyak orang yang tahu, di kedalaman hati mereka bahwa mereka adalah ateis, namun berani tidak mengakui hal itu kepada keluarga mereka atau bahkan dalam beberapa kasus, kepada diri mereka sendiri. Untuk sebagian, hal ini karena kata ateis itu sendiri terus-menerus dicitrakan sebagai suatu cap yang mengerikan dan mencemaskan. Bab 9 mengutip kisah tragikomik komedian Julia Sweeney tentang penemuan orang tuanya, dengan membaca sebuah surat kabar, bahwa ia telah menjadi seorang ateis. Tidak percaya Tuhan hampir mereka lakukan, namun seorang ateis, suara sang ibu hampir berteriak. Di titik ini, saya perlu mengatakan sesuatu khususnya kepada para pembaca Amerika, karena religiusitas Amerika sekarang ini merupakan sesuatu yang sangat mencolok.
Pengacara Wendy Kaminer hanya sedikit membesar-besarkan ketika ia mengatakan bahwa mentertawakan agama sama berbahayanya seperti membakar bendera di American Legion Hall. Status kaum ateis di Amerika sekarang ini sama dengan status kaum homoseksual 50 tahun yang lalu. Sekarang, setelah gerakan Gay Pride menjadi mungkin, meskipun masih tidak mudah bagi seorang homoseks untuk dipilih menjadi pejabat publik. Sebuah polling Gallup yang dilakukan pada 1999 menanyai warga Amerika apakah mereka akan memberikan suara pada seorang ahli yang adalah seorang perempuan 95%, Katolik Roma 94%, Yahudi 92%, kulit hitam 92%, Mormon 79%, homoseksual 79%, atau ateis 49%. Jelas kita menghadapi suatu jalan panjang yang harus dilalui. Namun kaum ateis jauh lebih banyak, khususnya di kalangan elit terdidik ketimbang yang disadari banyak orang. Hal ini demikian bahkan di abad ke-19, ketika John Stuart Mill telah mampu berkata, dunia akan heran jika ia tahu betapa sebagian besar ornamennya yang paling cemerlang, yakni mereka yang paling istimewa bahkan dalam penilaian umum akan kebijaksanaan dan keutamaan, adalah kaum yang sepenuhnya skeptis terhadap agama. Hal ini dapat dipastikan lebih jelas terlihat sekarang ini dan tentu saja, saya menyajikan bukti-bukti untuk hal ini dalam bab 3. Alasan begitu banyak orang tidak melihat kaum ateis adalah bahwa banyak dari kita enggan untuk mengaku. Impian saya adalah bahwa buku ini akan membantu orang-orang untuk mengaku. Tepat sebagaimana dalam kasus gerakan gay tersebut, semakin banyak orang mengaku, semakin mudah bagi orang lain untuk bergabung dengan mereka. Mungkin akan ada suatu masa yang kritis bagi permulaan suatu reaksi berantai. Polling Amerika memperlihatkan bahwa kaum ateis dan kaum agnostik jauh lebih banyak dari kaum Yahudi religius, dan bahkan lebih banyak dari sebagian besar kelompok keagamaan tertentu. Namun, tidak seperti kaum Yahudi yang terkenal merupakan salah satu lobi politik paling efektif di Amerika Serikat, dan tidak seperti kaum Kristen evangelis, yang memiliki kekuasaan politik yang jauh lebih besar, kaum ateis dan agnostik tidak terorganisasi dan karena itu memiliki pengaruh hampir nol. Memang, mengorganisasi kaum ateis dapat dibandingkan dengan menggembalakan kucing, karena mereka cenderung berpikir mandiri dan tidak akan menurut pada otoritas. Namun langkah pertama yang baik adalah membentuk suatu massa yang kritis dari mereka yang mau mengaku, dan dengan demikian mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Meskipun mereka tidak dapat digembalakan, kucing dalam jumlah yang cukup besar dapat membuat keributan besar dan mereka tidak dapat diabaikan. Kata delusion dalam judul buku saya ini telah menggelisahkan beberapa psikiatris yang menganggapnya sebagai suatu istilah teknis, yang tidak perlu diperselisihkan. 3 orang di antara mereka menulis kepada saya dan menawarkan suatu istilah teknis khusus untuk khayalan keagamaan delusion. Mungkin itu akan kena. Namun untuk sekarang ini saya akan menggunakan delusion, dan saya perlu memberi alasan penggunaan kata itu. Penguin English Dictionary mendefinisikan delusion sebagai suatu keyakinan atau kesan yang salah. Yang mengejutkan, kutipan ilustratif yang diberikan kamus tersebut berasal dari Philip E. Johnson. Darwinisme adalah kisah pembebasan umat manusia dari delusi khayalan bahwa nasib mereka dikendalikan oleh suatu kekuasaan yang lebih tinggi ketimbang diri mereka sendiri. Apakah dia ini adalah Philip E. Johnson yang sama yang memimpin serangan kreasionis terhadap Darwinisme di Amerika sekarang ini? Tentu saja, dan kutipan tersebut sebagaimana yang kita duga diambil di luar konteks. Saya berharap kenyataan yang telah sering kali saya kemukakan diperhatikan, karena kebaikan yang sama tidak diperluas kepada saya di banyak kutipan kreasionis dari karya-karya saya, yang secara sadar dan menyesatkan diambil di luar konteks. Apapun maksud Johnson sendiri, kalimatnya tersebut sebagaimana adanya adalah suatu pernyataan yang dengan senang hati saya dukung. Kamus yang disediakan oleh Microsoft Word mendefinisikan delusi sebagai suatu keyakinan salah yang diyakini di hadapan bukti-bukti yang kontradiktif, khususnya sebagai suatu gejala kekacauan psikiatris.
Bagian pertama dari definisi itu dengan sempurna menggambarkan keyakinan keagamaan. Tentang apakah hal itu merupakan suatu gejala kekacauan psikiatris, saya cenderung mengikuti Robert M. Pirsig, penulis Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, ketika ia mengatakan bahwa ketika satu orang menderita delusi, hal itu disebut kegilaan. Ketika banyak orang menderita delusi, hal itu disebut agama. Jika buku ini bekerja sebagaimana saya maksudkan, para pembaca yang religius yang membacanya akan menjadi ateis ketika mereka selesai membacanya. Betapa optimisme yang terlalu percaya diri. Tentu saja, orang-orang yang sangat fanatik dengan keyakinan kebal terhadap argumen, perlawanan mereka dibentuk selama bertahun-tahun. Indoktrinasi masa kanak-kanak dengan menggunakan berbagai metode memerlukan waktu berabad-abad untuk menjadi matang, apakah itu melalui evolusi atau desain. Salah satu alat kekebalan yang lebih efektif adalah suatu peringatan keras untuk menghindari buku seperti ini, meski sekadar membukanya, yang jelas merupakan karya setan. Namun saya yakin bahwa terhadap begitu banyak orang dengan pikiran terbuka di luar sana, orang-orang yang indoktrinasi masa kanak-kanaknya tidak begitu berbahaya, atau karena alasan-alasan lain tidak yakin, atau yang intelijensi dasarnya cukup kuat untuk melampauinya. Jiwa-jiwa yang bebas semacam itu hanya membutuhkan sedikit dorongan untuk membebaskan diri dari keburukan adama. Terakhir, saya berharap bahwa tak seorang pun yang membaca buku ini akan mampu berkata, "Aku tak tahu aku bisa melakukannya." Untuk bantuan dalam persiapan buku ini, saya mengucapkan terima kasih untuk banyak teman dan kolega. Saya tidak mungkin menyebutkan mereka semua, namun mereka antara lain agen saya John Brockman, dan para editor saya, Sally Gaminara untuk Transworld, dan Iman Dolan untuk Houghton Mifflin, yang keduanya membaca buku ini dengan sensitivitas dan pemahaman yang bernas, dan memberi saya serangkaian kritik dan saran yang membantu. Kepercayaan dan antusiasme mereka yang sepenuh hati terhadap buku ini sangat membesarkan hati saya. Gillian Somerscales merupakan copy editor teladan, dengan saran-saran yang sangat konstruktif dan berbagai perbaikan yang sangat cermat. Pihak-pihak lain yang memperbaiki draft buku ini, saya sangat berterima kasih kepada mereka, antara lain adalah Jerry Coyne, J. Anderson Thompson, R. Elizabeth Conwell, Ursula Godenoh, Lata Menon, dan khususnya Karen Owens, seorang kritikus yang luar biasa, yang pemahamannya terhadap setiap bagian dari draft-draft buku ini sama mendetailnya sebagaimana pemahaman saya. Buku ini banyak mendapat bantuan, dan sebaliknya dari siaran dokumenter televisi 2 bagian Root of a Ill Evil, yang saya bawakan di televisi British Channel 4 pada Januari tahun 2006. Saya berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam produksi siaran tersebut, antara lain Deborah Kidd, Russell Barnes, Tim Craig, Adam Prescott, Alan Clement dan Hamish Mikura. Untuk izin untuk menggunakan kutipan-kutipan dari acara dokumenter tersebut, saya berterima kasih kepada IWC Media dan Channel 4 Root of All Evil. Mendapatkan rating yang sangat bagus di Britania, dan acara itu juga disiarkan oleh Australian Broadcasting Corporation. Masih harus dilihat apakah ada saluran televisi Amerika Serikat yang berani menyiarkan acara tersebut. Buku ini telah ada dalam pikiran saya selama beberapa tahun. Selama masa itu, beberapa gagasan muncul dalam bentuk ceramah-ceramah, misalnya ceramah Tanner saya di Harvard, dan berbagai artikel di berbagai surat kabar dan majalah. Para pembaca kolom reguler saya khususnya di Free Inquiry mungkin akan menemukan beberapa bagian yang sudah akrab dengan mereka. Saya berterima kasih kepada Tom Flynn, editor majalah yang sangat bagus tersebut, atas berbagai dorongan yang diberikannya kepada saya ketika ia meminta saya untuk menjadi kolumnis reguler. Setelah kekosongan sementara selama penyelesaian buku ini, saya sekarang berharap untuk meneruskan kolom saya, dan tentu saja memanfaatkannya untuk merespons berbagai tanggapan terhadap buku ini. Untuk berbagai alasan saya berterima kasih kepada Dan Dennett, Mark Hauser, Michael Stirrat, Sam Harris, Helen Fisher, Margaret Downey, Iben W. Arok, Hermione Lee, Julia Sweeney, Dan Barker, Josephine Wells, Ian Baird dan terutama George Scales. Akhir-akhir ini,
Buku seperti buku saya ini tidak sempurna sampai ia menjadi suatu nukleus dari jaringan yang terus berkembang, suatu forum untuk berbagai macam bahan, reaksi, diskusi, pertanyaan dan jawaban siapa yang tahu apa yang akan dihamparkan masa depan. Saya berharap bahwa website Richard Dawkins Foundation for Reason and Science akan mengisi peran itu, dan saya amat sangat berterima kasih kepada Josh Timonen untuk keindahan, profesionalisme dan kerja keras yang ia lakukan untuk website itu. Di atas semuanya, saya berterima kasih kepada istri saya Lala Watt, yang telah membujuk saya di saat saya berada dalam keraguan dan penyangsian diri, bukan hanya dengan dukungan moral dan berbagai saran yang bernas untuk perbaikan, namun juga dengan membaca seluruh buku ini di hadapan saya, dalam dua tahap yang berbeda dalam perkembangannya, sehingga saya bisa memahami secara langsung bagaimana buku ini mungkin akan diterima oleh orang lain yang bukan saya. Saya merekomendasikan teknik tersebut kepada para penulis lain, namun saya harus memperingatkan bahwa untuk hasil yang bagus sang pembaca tersebut haruslah seorang aktor profesional, dengan suara dan telinga yang sensitif terhadap musik bahasa.